Perkenalkan, saya Siti Nurhaliza, NPM 203403062 dari kelas PKNB. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep wawasan Nusantara. Yang pertama yaitu pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah sebuah konsep tentang pengetahuan bangsa Indonesia mengenai berbagai aspek-aspek kehidupan dalam berbangsa dan bernegara untuk kepentingan nasional yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua ada hakikat wawasan Nusantara, merupakan konsep pengembangan pengetahuan masyarakat mengenai ide, gagasan, dan cara pandang yang harus dikembangkan melalui berbagai kegiatan. Yang ketiga, ada unsur-unsur wawasan Nusantara. Unsur-unsur tersebut yaitu ada wadah atau kontur, yaitu tempat dalam berbagai tata laku kehidupan berbangsa dan bernegara. Wadah bagi bangsa Indonesia yaitu sebuah organisasi yang tersusun secara hierarkis yang disebut sebagai negara Indonesia. Yang kedua ada isi atau konten, yaitu implementasi dan pengembangan pengetahuan tentang tujuan dari berdirinya negara Indonesia. Yang ketiga, tata laku atau konduk merupakan output dari semangat wadah dan isi, direalisasikan dalam bentuk sifat dan sikap bangsa Indonesia. Diukur dalam dua aspek, yaitu aspek tata laku batiniah atau sifat dan karakter dalam berbangsa dan bernegara. Dan yang kedua, aspek tata laku lahiriah atau sikap dari penggalian pengetahuan mengenai keindonesiaan sebagai landasan atau upaya bernegara. Yang keempat yaitu asas wawasan Nusantara. Adapun asas-asas tersebut yaitu yang pertama ada kepentingan atau tujuan yang sama, yang kedua keadilan, yang ketiga kejujuran dan keterbukaan, yang keempat solidaritas, yang kelima kerjasama. Kemudian ada fungsi dan tujuan wawasan Nusantara. Adapun fungsi dan tujuannya yaitu yang pertama pembentukan rasa nasionalisme, yang kedua pengetahuan tentang nilai keindonesiaan sebagai landasan kebijakan, yang ketiga membentuk bangsa seutuhnya, yang keempat, mewujudkan sikap lebih mementingkan kepentingan nasional daripada kepentingan pribadi. Yang kelima, mewujudkan harmonisasi dalam kehidupan bernegara. Yang keenam, sebagai filter bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi globalisasi. Yang keenam ada rasionalisasi wawasan Nusantara. Bentuk implementasi yang berlandaskan wawasan Nusantara yaitu yang pertama ada terciptanya sistem ekonomi yang adil, yang kedua terciptanya kehidupan sosial yang harmonis, dan yang ketiga terciptanya kesadaran bela negara. Perkenalkan, nama saya Renita Fira Azkia dengan NPM 203403122. Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia. Secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, panca yaitu 5 dan sila yaitu dasar. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar. Pancasila memiliki karakteristik yang berbeda dengan sistem filsafat lainnya yang ada di dunia. Sila-sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang sistematis dan utuh, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu sila 1, meliputi, mendasari, dan menjiwai sila 2, 3, 4, dan 5. Sila 2 diliputi, didasari, dan dijiwai sila 1, serta mendasari dan menjiwai sila 3, 4, dan 5. Sila ketiga diliputi, didasari, dan dijiwai sila 1 dan 2, serta mendasari dan menjiwai sila 4 dan 5. Sila 4 diliputi, didasari, dan dijiwai sila 1, 2, dan 3, serta mendasari dan menjiwai sila kelima. Sila 5 diliputi, didasari, dan dijiwai sila 1, 2, 3, dan 4. Pancasila merupakan sebuah sistem filsafat yang ilmiah. Yang pertama yaitu objek filsafat. Objek filsafat yaitu segala sesuatu yang ada. Objek dari Pancasila yaitu manusia. Untuk itu dapat dibuktikan bahwa Pancasila telah memenuhi syarat filsafat ilmiah. Yang pertama yaitu Pancasila memiliki objek di mana manusia sebagai objek dari filsafat Pancasila. Yang kedua yaitu metode filsafat. Metode filsafat merupakan cara berpikir dalam menemukan sebuah hakikat. Yang ketiga yaitu sistem filsafat. Filsafat adalah induk dari segala macam ilmu karena pada dasarnya filsafat adalah sebuah ilmu untuk berpikir. Yang keempat yaitu sifat universal filsafat. Pancasila berlaku umum yang berarti nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dimanapun dan kapanpun dan terus akan berkembang seiring dengan perkembangannya zaman. Nama saya Putri Pasha Maulida, NPM 203403171, nomor absen 43. Pengertian geopolitik.
Para ahli memiliki pengertian tersendiri terkait geopolitik. Yang pertama, pengertian geopolitik menurut Karl Hossover. Geopolitik adalah sains nasional bagi negara atau sebuah doktrin pada determinisme spasial semua proses politik, berdasarkan dasar-dasar geografi yang luas, terutama dari geografi politik. Yang kedua, Rudolf Gehlen. Geopolitik adalah seni dan praktek dalam menggunakan kekuasaan politik atas suatu wilayah tertentu. Dan yang ketiga, menurut Saul Bernard Cohen, geopolitik adalah analisis interaksi antara di satu sisi pengaturan dan perspektif geografis dan di sisi lain, proses-proses politik. Dan masih banyak menurut para ahli yang lainnya. Dan yang kedua, ruang lingkup geopolitik. Objek dan subjek dari geopolitik yaitu wilayah-wilayah politik. Wilayah-wilayah yang terorganisir dan terintegrasi tersebut dinamakan negara. Ruang lingkup dari geopolitik pada dasarnya mempelajari korelasi atau hubungan antara kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan aktivitas politik dengan kondisi alam di sebuah negara. Ruang lingkup geopolitik terdiri dari dua, yaitu yang pertama, analisis pola interaksi antara kehidupan politik masyarakat dengan melihat kondisi alam yang ada di lingkungan sekitar. Yang kedua, negara merupakan subjek dari geopolitik karena negara merupakan sebuah wadah bagi suatu negara dan memiliki kondisi geografis yang berbeda-beda. Yang ketiga, perkembangan geopolitik. Secara historis, bangsa Indonesia dapat memerdekakan dan membentuk sebuah negara atas dasar persatuan dan perjuangan bersama dari berbagai keragaman yang ada. Berikut ragam latar belakang yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia, di antaranya yang pertama, rasa senasib sepenanggungan karena dahulu pernah dijajah dan mendapat perlakuan diskriminatif. Yang kedua, wilayah Indonesia pernah terpisah secara yuridis. Hal ini dikarenakan masih memakai Territorial Sea and Maritime Kringen Ordinance pada tahun 1939 yang menyebabkan luas laut teritorial negara Indonesia hanya berjarak 3 mil. Dengan kondisi tersebut, jelas sangat mengganggu kedaulatan negara Indonesia. Wilayah negara di negara Indonesia menjadi terbatas dan memungkinkan pihak luar dapat memanfaatkan kondisi tersebut. Untuk dapat menjadi negara yang berdaulat, diperlukan upaya yang inovatif dan konsisten untuk mewujudkan harapan tersebut. Salah satu upaya tersebut yaitu merealisasikan wilayah laut Indonesia yang berdaulat secara utuh. Maka pada tanggal 13 Desember 1957, Indonesia akhirnya memiliki konsep hukum laut yang sering dikenal dengan Deklarasi Juanda untuk menggantikan Territorial Sea Maritime Kringen Ordinance pada tahun 1939 yang dianggap banyak merugikan bangsa. Inti dari Deklarasi Juanda yaitu wilayah laut teritorial Indonesia tidak lagi berjarak sejauh 3 mil dari garis pantai. Secara lebih rinci, isi dari Deklarasi Juanda sebagai berikut. Yang pertama, perairan Indonesia yaitu laut wilayah Indonesia beserta perairan dalam Indonesia. Yang kedua, laut wilayah Indonesia yaitu jalur laut yang berjarak 12 mil laut. Yang ketiga, perairan pedalaman Indonesia yaitu semua perairan yang terletak pada sisi dalam dari garis dasar. Yang keempat, negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Terbitnya Deklarasi Juanda membawa pengaruh signifikan terhadap berbagai konsepsi negara. Salah satu hal yang paling nyata yaitu berubahnya konsep geopolitik di negara Indonesia. Nama saya Putri Rahmagatiana, NPM 203 403 167. Yang keempat, konsep geostrategi. Geostrategi berasal dari kata geografi dan strategi. Geografi merujuk kepada ruang hidup nasional, wadah ataupun tempat. Adapun strategi diartikan sebagai upaya menggunakan dan memanfaatkan semua sumber daya manusia untuk melaksanakan kebijakan tertentu. Saya akan memaparkan beberapa pengertian geostrategi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Purnomo. Menurut beliau, geostrategi merupakan pelaksanaan geopolitik dalam negara atau cara suatu negara sebagai upaya mewujudkan geopolitik yang telah dirumuskan. Kemudian yang kedua, menurut Lim Jojok. Geostrategi menunjukkan pertimbangan distribusi daratan lautan, jarak dan aksesibilitas antara faktor-faktor geografis lainnya dalam perencanaan dan tindakan strategi. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga menurut Roger dan Simon. Geostrategi membahas tentang pelaksanaan kekuasaan atas ruang kritis di permukaan bumi.
Yang kedua, latar belakang lahirnya konsep geostrategi. Menurut Hugh-White, geostrategi merupakan kata yang masih relatif asing. Istilah tersebut pertama kali digunakan akhir tahun 1930-an hingga 1940-an oleh sarjana yang berbasis di Amerika Serikat. Sebagian besar sarjana tersebut merupakan pengungsi baru yang menyelamatkan diri dari ancaman Nazi Jerman. Kemudian ada alasan utama kemunculan konsep geostrategi. Yang pertama adalah geopolitik merupakan istilah yang dihindari karena konotasi Nazinya. Interpretasi dan analisis geopolitik tetap berlanjut, tetapi menyatu sebagai studi strategi atau geografi politik. Biasanya digunakan istilah yang lebih netral untuk menyebut geopolitik, yakni geostrategi. Maka muncullah konsep geostrategi. Yang kedua, teknologi sarana transportasi lebih cepat seperti kereta api dan pesawat terbang merubah hubungan antar manusia dengan realitas geografis dunia yang lebih besar. Kemudian yang terakhir, munculnya konsep geostrategi adalah kemunculan geostrategi merupakan perkembangan dari ilmu geopolitik itu sendiri. Nah, menurut Kailan dan Ahmad Jubaidi, geostrategi memiliki tujuan untuk memberikan arahan tentang upaya membuat strategi pembangunan dan keputusan yang terukur guna mewujudkan masa depan yang lebih aman, lebih baik, dan bermartabat. Adapun menurut Rogers, tujuan utama geostrategi adalah untuk menghubungkan geografi dan politik demi memaksimalkan kekuatan dan jangkauan wilayah domestik, dan untuk berkubu bagi tatanan internasional yang menguntungkan. Geostrategi melibatkan sebuah perencanaan atau planning yang komprehensif, menetapkan cara mencapai tujuan nasional, atau mengamankan aset yang memiliki arti penting bagi militer ataupun politik. Herdiawanto dan Jumanta menyatakan bahwa tujuan geostrategi itu diarahkan untuk yang pertama, law and order, artinya menegakkan hukum dan ketertiban. Kemudian yang kedua, welfare and prosperity, artinya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran. Yang ketiga, juridical justice and social justice, artinya mewujudkan keadilan hukum dan keadilan sosial. Yang terakhir, freedom of the people, artinya ketersediaan kesempatan bagi rakyat untuk mengaktualisasikan dirinya. Kemudian bahasan yang terakhir adalah geostrategi negara Indonesia. Dalam proses mempertahankan kedaulatan sebuah negara, sebuah bangsa membutuhkan pemahaman mengenai geopolitik dan perlu merasionalisasikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Rasionalisasi tersebut memerlukan sebuah strategi, cara atau metode agar tujuan yang diinginkan dapat dicapai secara maksimal. Dilihat dari perspektif historis, pengembangan awal geopolitik dan geostrategi di Indonesia dilaksanakan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat dan Lemhamnas pada tahun 1965 dalam bentuk konsepsi ketahanan revolusi. Di Indonesia, geostrategi diartikan sebagai metode mewujudkan cita-cita proklamasi yang tercantum dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 melalui proses pembangunan nasional. Geostrategi Indonesia adalah strategi nasional bangsa Indonesia dalam memanfaatkan wilayah kesatuan negara Republik Indonesia sebagai ruang hidup nasional guna merancang arahan tentang kebijakan dan sarana pembangunan untuk mencapai kepentingan dan tujuan nasional. Geostrategi sendiri menggabungkan pertimbangan strategi dengan geopolitik.